Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini, satu keanugerah yang luar biasa. Tuhan masih mengizinkan kita kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini yang saya ambil di dalam Yesaya, saudara. Yesaya 60 ayat yang pertama. Mari saudara bisa menyimak. Yesaya 60 ayat pertama dikatakan demikian. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat teristimewa bagi kita orang yang percaya. Kenapa saya katakan? Karena umat kepunyaan Allah. Karena janji pemulihan, saudaraku yang kasih, janji pemulihan dan keselamatan bagi umatnya telah digenapi. Digenapi melalui siapa? Lahirnya Sang Juru Selamat. Nah, pada malam hari ini saya mau ngambil judul yaitu Terang yang Memberi Hidup. Siapakah terang itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Tentunya adalah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus lahir ke dunia untuk menjadi terang, untuk menyelamatkan manusia. Nah, kalau kita membaca di ayat pertama di dalam Yesaya 9, saudara, kita mau lihat di dalam Yesaya 9 ayat yang pertama dan kelima dikatakan di sana demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Kehadiran Sang Juru Selamat, saudaraku yang kasih, yang adalah terang dunia, memberikan pengharapan yang pasti, ya, yang pasti, dan jaminan keselamatan yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, ini adalah satu jaminan, saudara, yang memberikan kepastian kepada orang yang percaya kepadanya. Karena apa? Karena kita melihat bagaimana kehidupan di dunia ini orang sudah dikuasai oleh dosa. Karena itu Tuhan lahir ke dunia, ya, memberikan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, melainkan apa? Memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah janji Tuhan. Ini firman yang diberikan kepada kita. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, jelas karena Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi hidup saudara, dalam kegelapan. Jadi hidup kita sudah ada dalam terang.
bukan hidup yang lama, tetapi kita hidup yang baru, di mana kita sudah hidup diperbarui, ditebus oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 60, saudara, kita lihat, yuk kita buka di dalam Yesaya 60. Di sana jelas sekali dikatakan apa, saudara? Yesaya 60 ayat yang kedua dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, ya, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa kegelapan di bumi ini sudah ditutup. Bahwa apa? Setiap terang itu sudah nyata di atas kita. Sangat disesalkan, saudaraku yang kasih, banyak orang menolak kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus, terang dunia itu, padahal dia datang membawa apa? Keselamatan bagi umat manusia. Nah, saudaraku yang kasih, ini menunjukkan bahwa apa, saudara? Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kalau saudara bisa membaca di dalam Yohanes 3 ayat 19, firman Tuhan jelas menegaskan bahwa dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, saudaraku yang kasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menyambut Natal hanya biasa-biasa saja? Karena Natal sudah mau dekat. Tetapi tentunya menyambut Natal dengan hati yang sukacita, bahwa terang itu sudah nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita tunjukkan terang itu kepada dunia, kepada orang-orang, supaya mereka mau menerima, ya, mau menerima terang itu dalam kehidupannya, sehingga mereka boleh diselamatkan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa, saudara? Membawa terang, ya, dan kehidupan. Mari kita sambut Dia dengan hati yang sukacita, saudara, ya, hati yang sukacita. Karena Natal adalah memberikan sukacita. Natal adalah memberikan terang bagi setiap orang yang mau menerima. Hidup kita akan diperbarui, dosa kita diampuni, karena Yesus datang ke dunia membawa terang. Seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16, bagi setiap orang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tentunya sukacita ini terus ada di dalam hidup kita. Natal membawa sukacita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, karena kami menerima terang itu dalam hati kami, supaya terang itu memancarkan nama Tuhan tetap dipuji dan diperbaiki. Biarlah banyak orang datang kepada Engkau, Tuhan, datang pada terang, dan mereka bukan pada datang dalam gelap, tetapi gelap itu akan diterangi dengan kasih setiamu, Tuhan, yang selalu memancarkan terang itu, membawa kabar baik. Terima kasih Tuhan, urapi kami, meteraikan firman-Mu, Tuhan, dalam hidup kami, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.
Gerejaku adalah rumahku.